Allahu 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 Allah Allahu Allah. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan kajian kita, yaitu masih di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang ke-51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Jangan kamu pilih orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebahagian daripada mereka itu tentunya menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Kenapa? Litihadihim fil kufri. Karena bersatu mereka itu di dalam kekafiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah melarang kita orang-orang yang beriman tidak boleh memilih orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin? Karena karena sebahagian daripada mereka yang menjadi pemimpin akan melindungi sebahagian yang lain. Jadi orang dia tidak akan sayang kepada kita untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena bersatu mereka dalam kekafiran. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak senang hati orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti akan mereka. Jadi sebelum kita mengikuti akan cara-cara mereka, akan agama mereka, mereka tidak akan senang kepada kita. Makanya Allah menegaskan jangan pilih mereka sebagai pemimpin kalian. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa saja yang memilih mereka di antara kamu, fainahu minhum, maka orang itu digolongkan dalam golongan orang-orang Yahudi. Kenapa? Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita rela memilih dia sebagai pemimpin kita, apakah pemimpin tertinggi atau pemimpin yang bawah, kita termasuk orang yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dengan apa? Dengan sebab memilih orang kafir sebagai pemimpin kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah turun ayat ini? Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Maka akan kamu lihat, kalian akan melihat orang-orang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit yang dimasukkan di sini? Dhaifu i'tiqadin, orang-orang yang lemah i'tiqad. Orang-orang yang lemah prinsip. Orang-orang yang lemah komitmen dengan Islam. Siapa? Seperti Abdullah bin Ubay. Dia adalah merupakan kepala munafik. Seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, yusari'una fihim. Mereka berlomba-lomba bergabung dengan orang Yahudi. Ya. Jadi orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, yusari'una fihim, mereka berlomba-lomba bergabung dengan mereka.
Yakuluna seraya mereka berkata. Ini kata siapa? Kata orang-orang munafik. Ketika turun ayat ini, yang dia bergabung dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Nakhsha an tusibana dairatun. Kami khawatir akan menimpa kami oleh satu bencana. Jadi orang-orang yang lemah akidah khawatir akan menimpa bencana apabila kita tidak memilih mereka orang-orang Yahudi sebagai pemimpin. Ya, bermacam-macam bencana. Musibah misalnya kemiskinan, ya. Mandeknya pembangunan yang semuanya itu tak mampu diatasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman, Fasallahu ayyatiya bil fathi. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dengan Rasulnya. Bin nasri, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bagi nabinya. Bidhari dinhi, dengan mendiharkan akan agamanya. Au amran min indihi, atau satu keputusan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka itu orang yang sangat menyesal atas apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka itu. Apa yang dirahasiakan oleh orang munafik Bapak Ibu sekalian? Yang pertama minasyakki, daripada ragu-ragunya dengan agama Islam. Yang kedua apa? Wa muwalatil kufar, mereka diam-diam memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ya, diam-diam bergabung dengan orang kafir. Siapa itu? Orang-orang yang lemah akidahnya, yaitu orang-orang yang bermental munafik seperti Abdullah bin Ubay, dan sampai hari ini masih ada cucu-cucunya daripada saudara Abdullah bin Ubay itu sendiri. Wa yaqulu, dan berkatalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi sebagian orang yang beriman berkata waktu itu. Li ba'dihim, bagi sebahagian yang lain. Haula'il ladzi aqsamu billahi jahda imanihim. Orang ini yang telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, innahum lama'akum, bahwa sungguh mereka sungguh bersama dengan kamu. Fid dini, pada agama. Jadi orang-orang munafik juga ada yang bersumpah, ya, bahwa mereka bersamamu. Dia akan membantu kita, akan membantu masjid, akan membantu pembangunan dan sebagainya. Tidak korupsi, ya. Malah ada satu segmen, siapa lebih baik, orang kafir yang tidak korupsi dengan orang muslim yang korupsi. Ya, apa jawabannya? Lebih baik orang muslim yang tidak korupsi, itu jawabannya. Ya. Siapa lebih baik? Orang non-muslim yang tidak korup dengan orang muslim yang korup. Apa jawabannya? Lebih baik orang muslim yang tidak korup. Nah, jangan salah jawab. Jadi ada orang munafik yang mengatakan, ya, apa katanya? Innahum lama'akum. Mereka akan membantumu dalam agama. Habitat a'maluhum fasbahu khasirin. Mereka itu Allah batalkan akan amal mereka. Amal-amal soleh mereka selama ini Allah batalkan, muslimin sekalian. Maka jadilah mereka orang yang rugi di dunia dan rugi nanti pada hari kiamat kelak. Jadi ada sponsor, Pak. Ada sponsor. Ada orang-orang yang sangat dekat dengan orang kafir, lalu mensponsorinya kepada kita umat Islam untuk memilih mereka. Bahkan bersumpah. Orang seperti itu
habitat a'maluhum, hati-hati. Allah hapuskan amalan selama ini. Apa yang kita amalkan kepada Allah selama ini, Allah hapuskan dengan sebab perbuatan kita seperti itu. Faswahu khasirin, maka mereka itu menjadi orang-orang yang rugi, muslimin sekalian. Ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, turun ayat ini ya, terjadinya terjadinya berbondong-bondong orang menjadi murtad setelah wafatnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad pada wafat, orang berbondong-bondong murtad, Pak. Bergabung dengan kafir kembali. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi. Jadi orang-orang yang beriman khawatir bagaimana ini? Orang-orang pada murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Allah berfirman ketika itu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa saja yang murtad daripada kamu, artinya meninggalkan Islam kembali kepada agama nenek moyang, ya, siapa saja yang murtad daripada kamu, daripada agamanya kepada kekafiran, fasawfa ya'tiyallah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kelak, kalian jangan khawatir, kelak Allah akan mendatangkan dengan satu kaum yang ia mencintai mereka, mereka pun akan mencintainya. Jadi kelak setelah wafatnya Nabi, orang-orang pada murtad, Allah gantikan yang lain. Ada orang yang saling sayang menyayangi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi bersabda, apa katanya? Wahum qaumun hadza, mereka kaum ini. Wa asyara ila Abi Musa Asy'ari, mengisyarahkan kepada Abi Musa Asy'ari. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam sahihnya. Jadi nanti akan datang satu kaum, ya, yang kaum itu saling sayang dan saling mencintai kepada Abu Musa Asy'ari. Itulah tokoh ulama tauhid Bapak Ibu sekalian. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka sangat lembut di atas orang beriman dan mereka sangat keras di atas orang-orang kafir. Jadi sepeninggal Nabi nantinya akan datang satu kaum yang saling mencintai satu dengan yang lain, sangat lembut terhadap orang beriman dan keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka akan berperang di jalan Allah, li'la'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yakafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Jadi berbagai macam celaan, orang ini tidak akan takut, tetap mempertahankan kebenaran. Kama yakhaful munafiquna laumal kuffar, sebagaimana mereka takut kepada orang, sebagaimana takutnya orang-orang munafik akan celaan orang kafir. Jadi orang-orang yang bermental munafik, ketika orang kafir mencelanya takut. Nyo hana buta deng yang ibu kek tu. Hana buta betul Islam ibu kek dewa je. Bah gabung gede mandang. Tapi orang ini Bapak Ibu sekalian, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Tetap mempertahankan prinsipnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu adalah satu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui.
Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi akan datang. Makanya setelah wafatnya Nabi banyak orang yang murtad, tapi kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, sampai hari ini bahkan negara-negara yang mayoritasnya bukan Islam, sekarang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah solusi, Pak sekalian. Segala permasalahan yang timbul bisa diselesaikan dengan Islam ketika kita masuk dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian dalam Islam masuk yang sempurna. Semuanya. Mulai daripada hal-hal kecil hingga kepada hal-hal besar, kita Islam. Kita berpakaian cara Islam, kita makan cara Islam, kita minum cara Islam, kita tidur cara Islam, ya. Kita cari rezeki cara Islam, ekonomi cara Islam, berpolitik cara Islam, bergaul cara Islam, semuanya. Dan Islam sudah mengatur. Mulai daripada kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, Islam sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Orang kita saja yang ragu dan pura-pura ragu, yang tidak tahu dan pura-pura tidak tahu. Padahal Islam itu solusi untuk kita sebagai umatnya. Innama walikumullaha war rasulah walladzina amanu yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah dan Rasulnya Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi pada hakikatnya pemimpin kita Allah, pemimpin kita Rasulullah, pemimpin kita orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mau mendirikan salat. Wa yutuna zakah, dan orang-orang yang mau menunaikan akan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka yang ruku', yang tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat penuh khusyuk, tawadhu dan tata'u kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin kita. Kita punya Allah, kita punya Rasul, dan kita punya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itulah pemimpinmu. Wa may yatawallallaha war rasulah, dan siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai pemimpin, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allah, Rasul, orang beriman kita jadikan pemimpin kita. Fa inna hizballah humul ghalibun. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang menang. Itu janji Allah, Bapak sekalian. Fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang menang. Dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak daripada pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan ragu sedikit pun kepada Allah dan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberi kemenangan kepada kita orang-orang yang beriman, kepada kita orang-orang yang muslim. Dari itu, ayat 57. Ini masih kaitan dengan 51 Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum hudwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara
awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan pemimpinmu orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan olo-olo. Ya, walaiba, dan sebagai bahan permainan, main-main. Ya. Jangan kamu pilih pemimpin di mana mereka menjadikan agamamu huzwa, sebagai alat olo-olo, walaiba, dan sebagai alat permainan. Siapa? Siapa dia, muslimin sekalian? Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar, yaitu daripada orang-orang yang sudah diberikan kitab sebelum kamu. Siapa orang yang diberikan kitab sebelum kita? Orang Yahudi dan orang Nasara. Yahudi diberikan kitab Taurat, Nasara diberikan kitab Injil. Dari mereka yang mengolok-olokkan agama dan permain kepada agama kita, jangan pilih dia. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan apa? Bitarki muwalatihim, dengan meninggalkan memilih mereka. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Banyak ayat ini pas sekalian di Al-Quran, bukan cuma satu, bukan cuma Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 juga Al-Maidah 5, berapa tadi? Al-Maidah 57, ini sama. Ini ada penekanan Bapak, in kuntum mu'minin pada ujung ayat. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Jangan kamu milih orang-orang yang mengolok-olokkan agamamu. Wa iza nadaitum ila shalah itakhaduha huzwa wa la'iba, dan apabila mereka kita ajak untuk sholat dengan azan, ittakhadhuha hudwa, mereka jadikan sholat itu untuk olo-olo, walaiba, dan untuk permainan. Zalika bi annahum qaumul la yaqilun, yang demikian itu karena mereka merupakan orang-orang yang tidak berakal. Makasih.